Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Siombing dari kelas DA dengan NIM 4353002, yaitu saya akan memberikan penjelasan tentang arsitektur mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, sebelumnya ada tugas. Nah, saya akan menjelaskannya, teman-teman. Oke. Sebelum itu, kita akan memahami uh, perbedaan fundamental, komponen internal, dan penerapan dalam sistem komputer serta embedded system. Nah, dalam arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroller. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara otak dari sebuah komputer raksasa dan jantung dari perangkat pintar saku Anda? Nah, konsepnya itu mikro eh, konsep mikroprosesor itu atau disebut dengan MPU yaitu memiliki 5 fungsi ya. Fungsi yang pertama itu berfungsi murni sebagai unit pemrosesan pusat atau CPU. Ini adalah otak dari komputasi murni yang mengeksekusi rentetan instruksi. Lalu yang kedua, membutuhkan komponen eksternal tambahan untuk dapat beroperasi seperti RAM, ROM, sistem I/O, dan memori penyimpanan. Dirancang secara khusus untuk komputasi kelas berat, operasi logika kompleks, dan multitasking sistem operasi. Lalu ada lagi bekerja pada kecepatan clock yang sangat tinggi, yaitu yang memiliki satuan gigahertz atau GHz itu saya. Lalu memiliki konsumsi daya yang relatif tinggi, seringkali membutuhkan manajemen suhu dan pendingin aktif. Nah, di sini ada konsep controller yaitu MCU yang sering kita juluki sebagai komputer kecil dalam satu chip ya, single chip komputer. Nah, di sini juga telah mengintegrasikan CPU, memori, RAM, flash, dan port I/O di dalam sebuah keping IC silikon tunggal. Nah, secara fisik dirancang untuk melakukan tugas kontrol terbatas pada embedded system atau sistem tertanam. Nah, ukuran yang sangat ringkas ini memungkinkan implementasi pada perangkat elektronik dengan ruang yang sempit. Unggulan utama terdapat pada konsumsi daya yang sangat rendah dan efisiensi biaya. Nah, sini ada anatomi internal. Nah, mari kita membedah lebih dalam ke blok silikon. Komponen yang fundamental apa saja yang menyusun dan menggerakkan sistem cerdas ini. Nah, di sini ada 3 ya komponen inti pemrosesan, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, apa sih ALU ini? ALU ini yaitu jantung komputasi melakukan operasi matematis, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan evaluasi operasi logika dasar, and or not, yang sebelumnya di mata kuliah sebelumnya kita pelajari tentang gerbang logika ya. Ya, hal ini untuk bertujuan memproses agar dapat memproses semua data digital. Lalu di sini ada control unit atau CU, yaitu pengantar lalu lintas data yang mengambil instruksi dari memori. Nah, lalu menerjemahkan atau decode dan mengantar aliran sinyal kontrol agar seluruh sistem bekerja secara sinkron. Lalu komponen inti pemrosesan yang ketiga yaitu register atau penyimpanan. Nah, ini memori berkecepatan paling tinggi yang terletak langsung dalam inti prosesor, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data secara sementara saat sedang dieksekusi. Nah, apa sih sistem bus komunikasi ini? Kan di sini apa ya? Misal ya, seperti bahasa lah bahasa orang ini. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, yang ketiga itu ada database, address bus, dan control bus. Nah, apa sih database itu? Database itu jalur komunikasi dua arah atau bidireksional utama untuk memindahkan data aktual antar komponen internal maupun memori eksternal. Lalu ada address bus. Dari kita address kita sudah tahu yaitu jalur komunikasi satu arah dari CPU yang berfungsi untuk menunjukkan atau mendefinisikan alam memori dan port. Hyper spesifik. Lalu ada control bus, jalur yang menyalurkan sinyal instruksi spesifik seperti read, write, atau
interrupt untuk mensinkronkan seluruh operasi perangkat keras. Lalu di sini ada peripheral microcontroller. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu timers and counters, ADC dan DAC atau converter, lalu interrupt controller. Nah, untuk timer counters ini yaitu dari time artinya waktu, counters itu seperti berbalik gitu ya. Itu menghitung siklus clock atau waktu dari kejadian eksternal. Sangat krusial untuk menghasilkan delay posisi, membagikan sinyal PWM atau kontrol motor dan penjadwalan. Lalu ada ADC dan DAC atau converter kita sebut dengan biasanya ya. ADC ini mengonversi sinyal analog seperti sensor suhu atau cahaya menjadi angka digital. Nah, DAC melakukan sebaliknya, mengubah data digital menjadi sinyal analog murni. Lalu interrupt controller merespon kejadian darurat ketika program utama akan dihentikan sementara secara otomatis untuk melayani instruksi prioritas tinggi lalu kembali normal. Lalu di sini ada arsitektur memori. Nah, arsitektur memori ini dibagi dua, yaitu arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Nah, di dalam desain ini, program instruksi dan data ditempatkan dalam satu memori dan satu jalur bus yang sama. Karena CPU mengambil instruksi dan data secara bergantian atau tidak serentak, arsitektur ini rentan terhadap hambatan bottleneck atau desain ini umum pada PC dan standar MPU. Nah, untuk arsitektur Harvard, yaitu kebalikannya dari arsitektur von Neumann, yaitu desain ini memisahkan jalur memori, program, dan data secara spesifik. CPU mampu mengambil instruksi dan membaca menulis data secara paralel dalam satu siklus mesin, menjadikan eksekusi jauh lebih cepat, umum digunakan pada microcontroller modern. Nah, untuk protokol komunikasi serialnya ada 3 ya teman-teman, yaitu UART, lalu I2C, Inter-Integrated Circuit, lalu SPI, ya Serial Peripheral Interface, yaitu di sini kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yaitu yang pertama, komunikasi serial asinkron yang menggunakan 2 kabel utama, yaitu TX, RX. Tanpa blok terpusat, format yang paling umum dan mudah digunakan untuk transfer data dan debugging PC. Lalu I2C atau Integrated Circuit, yaitu protokol berbasis master slave yang sangat efisien menggunakan hanya 2 kabel, yaitu SDA dan SCL. Sangat ideal untuk menghubungkan banyak sensor jarak dekat di satu papan sirkuit. Lalu ada SPI, Serial Peripheral Interface. Protokol 4 kabel MOSIMISO SCK CS yang mendukung komunikasi full plus kecepatan tinggi sering digunakan untuk mentransfer data visual ke layar LCD atau baca tulis SD card. Nah, untuk komparasi MPU versus MCU, itu kriteria parameternya itu ada silikon. Nah, untuk mikroprosesor MPU hanya CPU inti atau perlu RAM, ROM keluar. Nah, untuk microcontroller CPU, RAM, ROM, I/O terpadu dalam satu IC. Nah, untuk kriteria parameter yang fokus dalam sistem, nah untuk mikroprosesor atau MPU, General Purpose PC OS Complex. Nah, sedangkan untuk microcontroller MCU, Specific Purpose juga sekundari khusus. Nah, untuk parameter kecepatan komputasi, untuk mikroprosesor ini sangat tinggi ya, karena menggunakan order gigahertz atau gigahertz. Nah, untuk microcontroller standar atau menengah karena menggunakan order megahertz. Nah, untuk manajemen daya, mikroprosesor ini karena sangat tinggi penggunaan gigahertz. Nah, konsumsinya juga tinggi, teman-teman. Nah, karena konsumsi tinggi, kita butuh heatsink, kipas, pendingin. Nah, untuk microcontroller, untuk manajemen daya itu sangat rendah, dapat hidup dari baterai coil. Untuk biaya cost, nah untuk microprosesor MPU relatif mahal ya, ratusan atau ribuan dolar. Kalau untuk microcontroller sangat murah, hitungan ribuan dolar. Nah, untuk implementasi dan
Bagaimana arsitektur ini membentuk teknologi sekitar kita, mulai dari cara data center raksasa hingga perangkat cerdas di ujung jari. Nah, untuk implementasi mikroprosesor, personal komputer PC, otak utama pada desktop laptop, dan waston grafis yang dituntut mampu merender grafis 3D dan multitasking berat. Nah, Gold dan server melayani jaringan data center yang harus memproses triliunan interaksi internet global per second. Nah, untuk kecerdasan buatan atau AI yang mari kita gunakan sekarang, menjalankan proses latihan training model machine learning kompleks yang memakan daya sumber daya matematis sangat masif. Nah, untuk superkomputer diterapkan dalam bidang high performance computing HPC untuk simulasi cuaca, yaitu analisis genom dan fisika kuantum. Nah, sedangkan untuk implementasi microcontroller, Internet of Things atau IoT menjadi node sensor rumah pintar, kendali rakar lampu, jarak jauh, dan termostat, otomatis pintar. Nah, untuk otomasi industri, membaca sensor mekanis dan mengendalikan kepresisian motor pada lengan robot, pabrik, serta mesin CNC. Nah, untuk sistem otomatis modern bertindak sebagai electronics dan control unit atau ECU untuk mengukur injeksi bahan bakar, sensor ABS, tekanan ban, dan aktivitas airbag. Untuk elektronik konsumen, menanamkan logika digital pada alat sehari-hari seperti mesin cuci digital, microwave, remote TV, hingga gigi elektrik. Nah, untuk kecerdasan ini di ujung jaringan, dunia teknologi bergeser masif menuju era miliaran perangkat terhubung. Nah, mikrokontroler modern arsitektur 32 bit ARM kini berevolusi menjadi sangat kuat sehingga sanggup menjalankan algoritma cerdas secara mandiri atau AI. Artinya, sebuah sensor kecil kini mampu mengenali suara pengguna atau anomali gambar langsung tempat tanpa perlu mengirim data bolak-balik ke cloud server. Ini menghemat daya secara drastis, mengurangi latensi respon, dan melindungi privasi data. Nah, untuk kesimpulannya di sini, mikroprosesor adalah otak komputasi general yang brilian namun lapar daya. Nah, mikroprosesor ini karena tujuannya besar dan penggunaan daya yang tinggi, dan karena penggunaan daya tinggi berarti kencang. Nah, sedangkan microcontroller tadi kita tahu kan tuh dayanya tuh ultra, bisa juga dipakai dari baterai dan segala macam. Nah, dan di sini kita simpulkan microprosessor itu adalah otak, sedangkan microcontroller adalah jantung yang tertanam, yang sama-sama tertanam, yang sangat efisien, mandiri, dan andal untuk tugas spesifik. Baik, sekian dari presentasi saya Christian Siombing dari TA. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.